Oke semuanya. Ketemu lagi dengan Kate. Sekarang kita bahas tentang query SQL. Oke deh. Kita bahas tentang rekursif ya. Proses rekursif itu jadi biasanya digunakan untuk kita mengisi satu nilai di satu baris berdasarkan hasil komputasi di baris sebelumnya di kolom yang sama, begitu ya. Contoh deh, contoh. Nah, ini misalnya saya punya data tahun gitu ya, ada berapa tuh, 6 tahun lah ya. Kemudian ini adalah data akun. Jadi oke, ini adalah gainnya. Ini akan kita jadikan nilai basis data pertamanya di tahun 2024 gitu kan misalnya. Misalnya anggaran aja deh. Anggap saja ini anggarannya ada 1 juta ya, dalam satuan apa misalnya. Ini 1 juta dalam juta gitu kan ya, jadi banyak gitu ya, atau 1 juta dolar gitu kan jadi banyak gitu ya. Nah, kemudian saya bisa dapat data begini. Oke, kita sudah punya data ini. Kita mau mengisi di tahun 2005 dengan kenaikan segitu dari tahun sebelumnya gitu ya, untuk akun itu dan seterusnya gitu ya. Oke, ceritanya begitu ceritanya. Oke ya, jadi ini yang selek-selek di atas bisa saya off-kan dulu ya, biar nggak kelihatan. Ini ceritanya. Saya tutup aja yang di atas. Jadi saya sudah punya data ini. Ini kalau untuk melakukan rekursif maka kita itu butuhnya adalah city. Ya, saya taruh di atas saja deh ya. Oh, ini sudah ada di sana. Oke. Jadi kita sudah punya data itu ya. Jadi dengan city misalnya ini with rekursifnya R city gitu ya. Oke. RCT itu begini. Nah, itu di sini ini adalah bagian proses rekursifnya. Ini ada 2 part. Yaitu yang satu adalah init value, yang kedua adalah generated value gitu ya, dari proses rekursif. Oke, gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Karena itu di sana, dari situ saya bisa mengeluarkan dulu semuanya. Pakai bintang dulu deh ya. From RCT, gitu ceritanya. Oke. Sekarang bagian init value. Oke, bagian init value kita taruh sini ya. Ini init value. Init value itu mesti di nilai pertamanya. Misalnya select di sana Y, ada I akun, kemudian ada nilai, kemudian ada gainnya. From di sana adalah dari tabel data where Y sama dengan 2024 gitu. Nah, ini kalau di run nih, oh ini kurang S-nya nih. Oke, ya. Oke, dah. Ini kalau di run tadi saya baru dapat ini. Setelah itu di sini kita union all dengan, nah ini kan gainnya kan, kita kan baru ngeliatin gainnya. Nah, di sini kan kita harus dapat hasilnya dulu ya. Ini nilai nrec gitu ya. Nrec-nya saya kasihkan dulu di sini adalah setara dengan si nilai gitu ya. Jadi tar union all-nya saya hapus dulu. Gitu. Oke, jadi nanti akan kita create adalah di sebelah sini nih. Itu kalau kita di sini khawatirnya nanti ada nilai-nilai di tengah yang butuh kita proses sebagai nilai base baru, nanti tidak malah bermasalah. Jadi biasanya ada kolom bantunya di sini ini untuk nilai hasil rekursifnya ya. Ini nrec ini. Oke, saya biasanya makanya begitu maksudnya. Mungkin bisa juga langsung di situ juga langsung bisa, sebenarnya bisa, tapi pada kasus tertentu nanti malah bikin sulit. Jadi dibiasakan saja mulai di kolom baru gitu hasil rekursifnya. Ini sekarang akan saya union all dengan sama, ini selectnya begitu juga. Ini, oke. Nah, from-nya adalah tetap from data.
karena sumber data saya adalah itu, gitu kan. Saya kasih nama A gitu ya. Ini di inner join kan dengan hasil rekursif sebelumnya, yaitu si RCTI ini. Saya kasih nama ESR, nah, gitu ya. Nah, ini D lah ya. D itu data, R itu rekursifnya, hasil rekursif sebelumnya ya. On-nya berarti dari A tahun sama dengan R tahun, kok A D titik tahun sama dengan R titik tahun gitu. N D titik I akun sama dengan R titik I akun gitu. Oke, ini kalau begini dia akan ngambil di baris yang sama, padahal kita jelas nih kalau sekarang yang di bagian union all ini harus mengambil yang tahun sebelumnya dari R, berarti ini D-1 gitu ya, paham ya. Jadi kalau di baris yang current itu tahunnya 2025 dikurangin 1 2024, maka dia harus cocok dengan datanya si RCTI yang tahun 2024 gitu ya. Jangan bingung lah bagian itulah, wah mosok gitu ya bingung ya, jangan banget lah. Nah di sini kita pakai begitu, oke. Nah di sini rekursifnya kan jelas. Rumusnya ini rumusnya, gitu kan, rumusnya kan ini nih ceritanya. Ini tipe datanya tadi apa, saya pakai apa ya, nilainya float, ya sudah float, oke. Berarti nilai reknya ini adalah nilai previous gitu ya. Saya akan ngambil nrek-nya, ya kan. Jadi nilai aslinya kan nggak berubah nih, supaya nanti bisa jadi acuan baru. Misalnya kita mau filter gitu ya, atau kita mau pakai case when gitu ya. Nah ini nrek-nya, ini nrek yang di baris baru berarti di tahun 2025 ya, karena di pertamanya ini kan ini 2024. Nah ini berarti mulai di 2025 dan seterusnya gitu ya. Di nrek 2025 ini adalah nilai dari yang tahun sebelumnya ada di R, oke. Maka saya pakai R nilai dikalikan dengan gainnya adalah gainnya current, berarti pakai punyanya D gain gitu ya, gitu ceritanya gitu tuh. Ini kalau misalnya di run nanti jadinya begini ceritanya, oke. Nah ini jadinya kan begini nih ceritanya gitu ya, gitu. Terus dari sini kan karena dia makainya adalah nilai, pasti dia hanya ngambil dua angka ini, padahal yang kita butuhkan hasil dari perhitungan sebelumnya. Perhitungan sebelumnya kita simpan di nrek, berarti ini jangan pakai R titik nilai tapi pakai R titik nrek gitu, oke. Jadi kita sudah tahu efeknya itu. Kalau kita ngambil berdasarkan di sini dia belum di create tuh. Jadi kalau di nrek dia sudah di create nih. Kita lihat ya sekarang. Nah inilah jadinya gitu kan ceritanya. Ini kan dikalikan 33%, dia kan semakin turun kan. Nah kalau misalnya kita pengennya yang naik, berarti tinggal 1 plus gitu kan ya. Cuma matematika lah tuh kalau mau naik. Tapi dalam kasus ini kan dia kita hanya mau lihat apa nih, ya sudahlah kita anggap aja ini misalnya kan ya anggaran ya. Kalau anggaran berarti ini 1 plus gain current gitu ya. Dan misalnya saya ganti deh biar lebih logis saja. Nah dah tuh sampai jadi ini secara rekursif sudah selesai. Yang kita ambil itu adalah ini nih, oke. Nah di sini ada nrek-nya. Nanti masalah milih-milihnya yang mau dipilih angka yang mana monggo gitu kan. Sekarang ini kan pakai float. Nah ini kan nilai uang kalau segini kan rada aneh. Kita mau bulatkan, kalau mau dibulatkan juga nggak apa-apa karena ini hasil pertama sudah bulat nih. Yang ini untungnya bulat, kita bulatkan ke setiap 50.000, pembulatan ke setiap 50.000 gitu ya ceritanya ya. Maka nilai ini adalah saya bagi dengan 50.000 gitu, oke. Kemudian dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Kalau ke bawah berarti pakai floor gini ya kan. Ini dikalikan lagi dengan si pembaginya tadi gitu, oke. Maka nanti jadinya dia adalah 50.000 gitu ya.
Nah, khawatir kalau dia selalu ada, karena dia float ya, khawatir kalau dia nanti akan ada yang koma-koma panjang, maka kita kunci dia di ROM-nya adalah 2 digit saja di belakang koma gitu ya. Itulah jadinya. Nah, sekarang di sini kita bisa masang, berarti nilainya di sini sama dengan nilai nrek misalnya, atau mau pakai kesesuaian bla 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 gitu ya, ini nrek lah nih misalnya ya. Maka di sini bisa ditutup, kita sudah dapat. Nah, di situ mungkin ditambahkan di sini. Nah, oke, start flag gitu ya, f data, ini data flag. Nah, f datanya misalnya sama dengan case when y sama dengan 2024, dan ini nilai dasar. Oke, else ini generated gitu ya, calculated lah. Oke, misalnya n gitu, maka kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi kita tahu tuh, itulah kira-kira ini bisa di macam-macam kan ya. Jadi bisa diatur lah, mau di order, mau diapain, mau di wis bagian itu ya. Jadi kira-kira begitu ceritanya, segitu aja ya, dikit-dikit aja gitu ya. Kemudian ya, see you. Nanti ketemu lagi lah bahas yang lainnya, misalnya unpivot dan inner join misalnya gitu ya. Oke, see you.